kalau mereka dipasung, tidak semuanya galak-galak. Memang permulaan kenapa mereka dipasung karena galak, karena keluarga putus asa, dan karena mereka merasa tidak ada harapan. Tetapi setelah kami dekati, hampir sebagian besar tidak terlalu galak. Jadi dari pengalaman seperti ini, bisakah pasien itu kita tangani dengan menggunakan rasa? Kalau mereka taruh di Bangli, bolak-balik dan Bangli menolak, tapi mereka juga merasakan di Bangli seperti terpasung. Dan saya pun merasakan di rumah sakit jiwa. Rumah sakit juga memasung, cuma legal. Tetapi kalau di masyarakat, ya dianggap tidak manusiawi. Jadi kalau kita jujur melihat, sama-sama memasung. Dari suratan ini pasti ku bilang. Kalau gangguan jiwa berat secara keseluruhan, kalau dia itu kemungkinan akan menjadi schizophrenia, maka dia mulai menyendiri atau tidak bisa diajak bicara, pendiam atau pemalu atau menarik diri. Itu sudah mulai harusnya berpikir, kenapa anak saya seperti ini. Tetapi kalau mereka mempunyai gangguan jiwa dasar gangguan mood, anak itu mudah marah, meledak, kalau tidak diberikan dia ngamuk, atau dia mudah putus asa, sedih, kadang-kadang punya keinginan untuk bunuh diri. Nah, gangguan-gangguan ini kalau kita tidak atasi dengan bagus, maka akan dia menjadi gangguan beneran, artinya gangguan jiwa berat. Nah, karena itulah kami ingin mengajak masyarakat, kalau sudah ada tanda, cepat tangani. Dan kalau sudah terjadi gangguan jiwa, obati. Semua orang bisa terkena gangguan jiwa, psikiater pun bisa. Jadi jangan menganggap hanya orang-orang tertentu, orang yang miskin, orang yang tidak punya pendidikan bisa mengalami gangguan jiwa. Semua orang bisa. Tetapi tidak semua akan menjadi gangguan jiwa. Tergantung kepribadian dasarnya. Itu yang menentukan. Karena selama ini kita berpikir bahwa gangguan jiwa adalah genetik. Terutama kalau dia schizophrenia. Dulu orang menganggap gangguan mood juga karena faktor keturunan. Tetapi saya di dalam pandangan mengenai gangguan jiwa, saya selalu mengatakan pasti ada sesuatu trauma. Sebab hidup ini penuh trauma. Hidup ini penuh dengan stres, tidak stres. Duduk begini juga stres kan. Ya, jadi jangan menghindari stres. Banyak orang ngajari, hindari stres. Kalau ingin berhasil, kalau ingin maju, hadapi stres itu. Dan dari stres kita belajar. Sehingga selalu saya tanamkan, pengalaman adalah guru utama selain Tuhan. Agar kita tidak terganggu dan tidak mengalami gangguan jiwa, apalagi gangguan jiwa berat, maka penanganan yang paling bagus adalah tindakan preventif promotif itu. Mulai dari kita dibentuk, bagaimana ibu bapak membuat anak, tidak sekedar membuat. Persiapan itu harus ada, dan kemudian 9 bulan dalam kandungan, bagaimana ibu melahirkan, karena itu meletakkan dasar bagaimana kita menghadapi stres. Dan kemudian 10 tahun pertama, dasar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang dan merasakan orang lain. Selama kami tangani setahun, dari 326 pasien, 31% sembuh
tanpa obat. 3% tidak ada perbaikan, sisanya sembuh dan ada perbaikan tetapi perlu obat. Nah, saya merasa bangga mampu memberikan hal yang baru di mana mereka mengalami gangguan jiwa selama paling sedikit 5 tahun, maksimum 40 tahun dengan pengobatan yang kami berikan sederhana, tetapi mengajak saudaranya, keluarganya, tetangganya untuk membantu.